menyambut tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini sebelum kita membaca serta menggumuli sebagian dari firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini di saat kami hendak menyambut tahun yang baru, dan ketika kami saat ini juga berada di penghujung tahun 2020 yang telah kami jalani, kami tetap bergantung kepadamu ya Tuhan. Dan karena itu kami tetap membutuhkan sapaan firman-Mu. Kami bersyukur jikalau pada saat ini Engkau akan menyapa kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang membuka hati dan pikiran kami untuk semakin terbuka dan mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh semakin bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan seperti yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu tersebut. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, renungan kita di penghujung tahun ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan untuk kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kini kita telah sampai di penghujung tahun 2020. Tema serta teks yang kita baca tadi mau menyorot soal kekekalan firman Allah dan keterbatasan kita manusia. Tadi dikatakan semua yang hidup seperti rumput, dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput akan layu dan bunganya akan gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hidup manusia bagaimanapun baiknya itu, harta miliknya, pencapaiannya, dan kondisi tubuhnya, semuanya akan lenyap oleh waktu yang tak memandang muka. Demikian juga bagian dari orang yang menderita selama hidupnya pun akan lenyap. Tidak ada yang abadi, hanya Allah atau yang tadi disebut di sini firman-Nya yang kekal, itulah yang abadi. Apakah firman-Nya itu? Yaitu kehendak-Nya, keputusan-Nya, dan firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang abadi untuk selamanya. Dalam Yesaya 46 ayat 10 dan 11a dikatakan, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Aku telah berfirman, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Sebaik apapun manusia, betapapun saleh dan dekatnya ia dengan Tuhan, firman Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita menyaksikan ini juga dalam kehidupan orang-orang kudus. Musa ketika ia meminta untuk melihat kemuliaan wajah Allah, ia hanya dapat melihat bagian belakang dari kemuliaan Allah itu. Tidak diizinkan melihat bagian depannya atau wajah Allah. Yesaya ketika ia mengatakan, celaka aku orang yang najis bibir.
Namun Tuhan membenarkan dan mengampuni Yesaya dan menjadikan dia utusannya. Demikian pula dengan Nabi Yeremia. Ketika ia hendak berhenti dari pekerjaannya sebagai nabi, Tuhan tidak mengizinkannya. Roh yang di dalam Yeremia dibuat Tuhan menyala-nyala. Di Perjanjian Baru, ketika Petrus melihat karya Yesus untuk pertama kali, ia mengatakan, "Tuhan, janganlah dekat denganku, aku orang berdosa." Tapi Yesus menjawab dia, "Ikutlah aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia." Wanita Samaria di pinggir sumur yang meminta air jasmani, justru kehendak Tuhan memberikannya air rohani, atau air hidup itu. Namun ada juga orang-orang yang hendak mengikut Tuhan, seperti seorang muda yang kaya raya yang bertanya kepada Yesus, tapi kehendaknya itu tidak kesampaian. Hanya kehendak Tuhan, firman-Nya itulah yang akan terlaksana. Siapakah yang dapat melawan keputusan Tuhan? Ia akan membakar roh orang-orang untuk mengiringinya melewati api dan juga melewati air. Atau sebaliknya, ia menetapkan sebagian orang untuk menunjukkan murkanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir itu bukan bagian kita, bukan untuk kita orang-orang yang percaya. Petrus mengatakan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Kamu telah dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Dalam kekuatan firman-Nya itulah, melalui firman-Nya itulah kita menjadi orang-orang umat kepunyaan Tuhan. Bagian orang yang percaya, yang hidupnya juga akan diuji seperti di dalam api, akan mengalami hidup yang kekal bersama Allahnya dan bersama Tuhannya Yesus Kristus. Inilah bagian kita Bapak Ibu Saudara-saudari, jikalau kita setia sampai pada akhirnya. Setia sampai akhir untuk tinggal di dalam Tuhan, dan setia memelihara firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang kita alami di sepanjang tahun ini, di tengah pandemi COVID ataupun berbagai kemalangan, kesusahan hidup lainnya, janganlah kita menyangka bahwa tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita membuat kehidupan akan jadi lebih mudah. Petrus mengatakan dalam pasal 1 ayat 6, "Bergembiralah akan Injil keselamatan yang kamu imani itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang didasarkan pada firman Tuhan yang kekal itu." Bersukacitalah karena Injil firman Tuhan yang tinggal di dalam kita itu yang kita imani, meskipun saat ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, karena semuanya itu dipakai untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kita memang tidak boleh sering-sering untuk mengatakan ataupun menganggap enteng dengan mengatakan segala hal adalah ujian dari Tuhan, karena mungkin kesusahan itu adalah disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Akan tetapi dalam penderitaan yang kita alami karena panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan, maupun hal-hal yang berada di luar kendali kita,
Itulah yang akan membuktikan kemurnian iman kita, yang akan meyakinkan kita bahwa firman Allah yang abadi itu sungguh milik kita, karena kita tetap dapat bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersuka cita karena firman yang terbukti itu tinggal di dalam kita. Dan kita pun bersuka cita karena janjinya, firmannya itu yang juga bagian kita kekal untuk selama-lamanya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Memaknai tahun yang telah kita lalui ini, tentulah sebagai orang percaya kita bersyukur karena apapun yang kita alami dalam tahun ini, kita mampu bertahan di dalamnya hingga sampai di penghujung tahun 2020. Kita bisa kembali beribadah seperti ini, mendengar firman-Nya dan kembali dikuatkan dan bersuka cita. Kita juga bersyukur karena setahun yang lalu ini kita semakin diajar oleh Tuhan. Pengajarannya dapat berupa peringatan yang keras, teguran yang menyakitkan, berkat yang menggembirakan, maupun iman, pengenalan, dan kasih yang semakin besar kepadanya. Manapun yang kita dapat di tahun ini, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Terimalah dengan ikhlas apapun yang telah kita alami di 1 tahun yang telah kita jalani ini, karena kehendak dan firman Tuhanlah yang harus jadi. Terimalah dengan ikhlas karena kehendak dan firman Tuhanlah yang harus jadi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, terimalah juga dengan kesadaran dan keyakinan bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Sebab Allah kita adalah seperti seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya, dan seperti seorang sahabat yang rela berkorban untuk teman-temannya. Kita harus menerima dengan ikhlas dan juga yakin bahwa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, karena hal inilah kita dapat bersyukur atas tahun yang akan kita akhiri ini, dan memiliki keberanian dan sukacita untuk menyongsong tahun yang baru, yakni kita yang beriman kepada Kristus Yesus pasti akan memiliki hidup seperti hidup yang dimiliki Sang Firman yang telah menjadi daging yang kita ikuti itu. Pandanglah Yesus, perhatikanlah hidupnya. Demikianlah jaminan yang akan kita pengikutnya dapatkan. Apakah jaminan itu? Yakni kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan. Amin. Syukur kepada Allah. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati.